Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas 100 poin secara ringkas tentang bagaimana perjalanan kehidupan manusia dari awal penciptaannya hingga seorang tersebut masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu semuanya bermula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini apa? Khalifah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan makhluk baru, yang mana sebelumnya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yaitu malaikat dan jin. Kemudian Allah Ta'ala kabarkan kepada malaikat itu bahwasanya Allah Ta'ala akan menciptakan manusia. Dan makhluk itu adalah yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala. Manusia yang pertama adalah Adam alaihissalatu wassalam, yang mana Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan dari tanah. Poin yang kedua, Nabi Adam diciptakan dari tanah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Furqan. Rasul yang mulia SAW mengatakan bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan dari 3 unsur tanah. Ada tanah yang hitam, putih dan hijau. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan Adam diciptakan dari min adamil ard, yaitu dari permukaan bumi. Oleh sebab itu dinamakan Adam alaihissalatu wassalam ini dengan Adam. Kenapa? Diambil dari adamil ard, permukaan bumi. Poin yang ketiga, dahulu bapak kita Adam alaihissalatu wassalam ini tinggalnya di surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makanlah sekehendak hatimu apa yang kau inginkan, dan jangan kau dekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan menjadi, kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya dahulu nenek moyang kita, bapak kita Adam alaihissalatu wassalam ini tinggalnya di surga. Kemudian poin yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih.
ketika kami katakan kepada para malaikat, kata Allah Taala, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah sujud penghormatan. Dikarenakan sujud itu ada dua, ada yang namanya sujud penghormatan, ada yang namanya sujud ibadah. Allah Taala perintahkan para malaikat ini untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, bukan untuk beribadah kepada Adam, bukan. Kan tapi dalam bentuk penghormatan. Dan ini pun ada dulu pada zaman atau pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sebagaimana sujud yang sujudnya Nabi Yakub alaihissalam kepada Yusuf sewaktu mereka datang ke Mesir. Dan ini adalah sujud dalam rangka penghormatan. Sebagaimana dahulu juga para orang-orang ahli kitab, mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala waktu dakwah ke Syam. Mu'adz mendapatkan manusia ini, mereka menghormati pendeta-pendeta mereka dengan cara bersujud. Kemudian Mu'adz datang kembali ke Madinah, langsung sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud bukan dalam rangka ibadah, akan tapi dalam rangka penghormatan. Dahulu pernah diperbolehkan, kemudian ya perintah ini atau sujud ini dalam rangka bentuk penghormatan pun ya sekarang tidak diperbolehkan lagi. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan, seandainya boleh sujud manusia dengan manusia, maka akan diperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tetapi ini tidak boleh, wahai Mu'adz. Ya, dan di sini Allah Taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam dalam rangka apa? Penghormatan kepada Adam alaihissalatu wassalam, dan bukan untuk ibadah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, dan semuanya sujud para malaikat tersebut kecuali iblis. Karena minal jin, dan iblis ini dari golongan jin. Ya, fa fasaqa an amri rabbih, dan dia mendurhakai perintah Allah Taala. Yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, para ulama mengatakan dikarenakan dua hal, yaitu sombong dan hasad. Sombongnya adalah sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. Allah Taala katakan, qala ma man'aka alla tasjuda id amartuka. Allah Taala katakan, apa yang menyebabkan engkau enggan untuk sujud terhadap apa yang aku perintahkan kepada engkau untuk sujud. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis katakan, aku lebih mulia daripada Adam, dikarenakan engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis sombong. Tapi sombong-sombongnya iblis tidak ngaku Tuhan. Dia mengakui Allah Taala yang ciptakan. Dan ternyata hari ini ya orang manusia ada yang lebih parah dari iblis gitu kan, sampai mengaku Tuhan ya. Seperti Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, mengatakan menaruh buku ma'ala. Nah, sebab yang kedua adalah dikarenakan hasad. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Taala, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Taala di sini mengatakan bahwasanya Allah Taala mengetahui apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan. Ya, Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala mengatakan yang disembunyikan oleh iblis di sini adalah apa? Hasad. Yang dimaksud di sini adalah hasad yang disembunyikan oleh iblis laknatullah alaih. Jadi poin keempat ini, iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam adalah dikarenakan sombong dan hasad. Ya, kemudian iblis pun dideklarasikan menjadi musuh manusia. Ya, dia menjadi musuh Adam dan anak keturunannya. Allah Taala katakan apa? Innahum lakum aduwwum
mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala juga katakan dalam Quran surah Thaha ayat 117. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuh bagi engkau dan bagi istrimu, dan janganlah sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Dikarenakan apabila kalian keluar dari surga, niscaya kalian akan sengsara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari surga, sengsara. Ini iblis musuh kalian. Sudah dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ini musuh iblis. Dan iblis laknatullah alaih minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditangguhkan kematiannya, bukan dalam rangka untuk bisa bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi apa? Agar dapat menyesatkan anak keturunan Adam. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, apa yang diungkapkan oleh iblis ini, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, ya iblis berdoa kepada Allah, tangguhkanlah kehidupan aku sampai hari yub'atsun, kebangkitan, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qala innaka minal munzirin. Ya, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan, termasuk yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal munzirin. Jadi iblis ini enggak mati-mati ya sampai nanti hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain itu mati. Terkadang jin suka dusta, suka bohong. Dia bilang udah hidup ratusan tahun, ribuan tahun. Ya, ini banyak dustanya iblis, jin ini. Adapun yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cuma siapa? Iblis laknatullah alaihi. Adapun jin-jin yang lain bisa mati. Poin yang ke-6. Poin yang kelima. Poin ke-6. Poin pertama tadi cinta Nabi Adam. Poin yang kedua, Allah dari tanah. Nabi Adam tinggal. Poin yang ketiga, tinggal di surga. Poin yang keempat, sujud. Poin yang kelima, musuh iblis itu. Poin yang kelima, iblis adalah musuh bagi Adam dan anak keturunannya. Poin yang keenam, iblis melakukan tipu daya setelah memproklamirkan bahwasanya dia adalah musuh bagi Adam. Ya Allah katakan ini musuh ini. Iblis dan Adam musuhan. Akhirnya iblis membuat tipu daya sehingga Nabi Adam alaihissalam melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa'adzallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, maka setan, yaitu iblis laknatullah alaih, ini pun sukses ya menggoda Adam alaihissalatu wassalam, dan Adam memakan buah yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Untuk didekati saja tidak boleh. Para ulama menjelaskan di antara sebab kenapa bisa sampai Adam ini mengikuti bujuk raya iblis, di antaranya adalah dikarenakan Adam ini makhluk baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi belum berpengalaman. Kemudian yang kedua, langsung digoda oleh gembongnya kejahatan, yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis dunia sudah lama, digoda Adam baru. Ya. Kemudian yang ketiga kata para ulama, Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini husnuzon kepada iblis. Ya, ini iblis yang baik, kan janjinya banyak itu. Ya, akhirnya Adam alaihissalatu wassalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ditipu oleh iblis laknatullah alaih, memakan buah yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh tinggalkan. Kemudian ini poin yang keenam. Ya, iblis menipu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian poin yang ketujuh, akibat dari maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini,
Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya diasingkan ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kami katakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah kalian semuanya ke dunia. Dan apabila fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian petunjukku, hidayah dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti hidayah tersebut, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi dirinya dan mereka juga tidak akan bersedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketujuh ini adalah Adam dan anak keturunannya diasingkan dikarenakan kemaksiatan tadi yang dia lakukan, ya diasingkan ke dunia. Ini poin yang ketujuh, karena tempat asal kita tadi bukan di dunia ini, artinya asal kita di surga. Poin yang kedelapan, tempat pengasingan kita ini di dunia ini ternyata adalah tempat yang dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang dilaknat. Dunia ini adalah tempat yang dilaknat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dunya mal'unah." Sungguhnya dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-8, dunia adalah tempat yang dilaknat, dan dilaknat apa yang terdapat di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-9, tempat pengasingan kita ini, alhamdulillah tidak lama. Kita diasingkan di dunia ini, alhamdulillah tidak lama. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul yang mulia sallallahu mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, fa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah kisaran 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Tempat pengasingan kita tidak lama. Rata-rata kehidupan umat Nabi Muhammad SAW hanyalah 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi 60 sampai 70 tahun ini yang sangat menentukan kehidupan setelahnya nanti. Balik dan kita ke surga tersebut, atau malah dicampakkan ke dalam neraka, wa yazubillah. Poin yang ke-10, dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita tanda-tanda kematian kita. Di antaranya adalah pandangan yang sudah mulai berkurang, keriput, uban, pikiran yang tidak tajam, dan lain-lain. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa ja'akumun nadhir." Dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Apa an-nadhir? Para mufassirin di antara Ibnu Abbas dan lain-lain mengatakan bahwa an-nadhir, peringatan di sini adalah apa? Uban. Artinya sebelum kita meninggal, Allah sudah ingatkan dulu, ini uban sudah nampak. Sebelum kita meninggal, sebelum akhir pengasingan kita di dunia ini, Allah sudah kasih tanda-tanda. Ini uban sudah tumbuh, ini mata sudah kabur, ini kulit sudah keriput. Ingat, tidak lama lagi. Kemudian poin yang ke-10, poin yang ke-11, hidup yang kita jalani tadi 60 sampai 70 tahun ini adalah waktu yang sebentar sekali, bagaikan waktu sore dan waktu sore atau waktu duha saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah An-Nazi'at,
Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sebentar waktu kita hidup. Tadi baru mulai kajian, sekarang udah masuk waktu Isya. Subhanallah, cepat sekali. Baru poin 11. Cepat azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Poin yang ke-12. Keyakinan kita menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Orang-orang kafir ini akan dicabut nyawanya dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya yang tampak di mata kita dia tersenyum. Dia ketawa matinya. Kita katakan dia su'ul khotimah. Dia sedang disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Walau tara, kalau seandainya kalian melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian melihat ketika orang-orang kafir itu mati, al malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat itu memukul wajah mereka, wa adbarahum, dan belakang mereka dipukul oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun zahir yang kita lihat orang kafir ini matinya senyum-senyum, maka kita katakan dia pasti su'ul khotimah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakannya? Dan ini adalah perkara yang gaib. Kalau seandainya orang yang kafir matinya kejang-kejang semua, tidak ada lagi orang kafir, masuk Islam semuanya. Ini iman kepada perkara yang gaib. Kemudian poin yang ke-13, Ana percepat. Poin yang ke-13, seorang yang meninggal, bagaimanapun keadaan dia meninggal, maka semuanya akan masuk ke dalam alam barzah, baik dia dikubur ataupun tidak dikubur, baik dia matinya tenggelam, matinya meledak, matinya dibakar, semuanya masuk ke dalam alam barzah. Kenapa kalau sebagian mengatakan alam kubur? Dikarenakan sebagian besar orang meninggal ini dikuburkan. Bukan berarti orang yang matinya tidak dikubur tidak masuk alam barzah, tidak. Tetapi semuanya masuk ke dalam alam barzah. Poin yang ke-14, maka konsekuensinya kalau semua orang yang meninggal ruhnya masuk ke dalam alam barzah, maka tidak ada istilah ruh gentayangan, tidak ada. Yang ada itu jin gentayangan, sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing. Ada yang jinnya cuma pakai celana dalam gitu kan, ada yang pakai baju koyak-koyak. Kalau jinnya kaya sedikit pakai jas. Ya. Jadi tidak ada istilah roh gentayangan, yang ada itu jin-jin yang menjelma. Ya. Poin yang ke-15, hidup kita dalam barzah ini lama, sampai ditiupkannya sangkakala, atau sampai ditegakkannya hari kiamat. Dan kita di barzah ini sendirian, hanya ditemani dengan amal soleh kita. Tidak ada istri yang ngawankan, walaupun kuburannya sebelahan. Kemudian poin yang ke-16, fitnah kubur itu benar adanya. Apa itu fitnah kubur? Seorang yang meninggal masuk ke dalam alam barzah, maka dia akan ditanya oleh dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir, malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan, yang akan menanyakan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Setelah meninggal masuk di dalam kubur akan ditanya oleh malaikat Allah. Ini namanya fitnah kubur. Poin yang ke-17,
Hari kiamat ini hanya akan terjadi pada orang-orang terburuk. Yang mana nanti pada akhir zaman ini Ka'bah sudah tidak ada lagi, ilmu telah diangkat, takbir tidak ada lagi takbir. Dan ini diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan orang-orang yang beriman ini tidak merasakan hari kiamat tersebut. Allah jauhkan mereka sehingga tidak berjumpa dengan dahsyatnya hari kiamat. Dan yang menjumpai hari kiamat besar ini, kiamat kubro, ya hanyalah orang-orang yang terburuk, yaitu orang-orang kufar saja. Orang-orang yang beriman sudah mati semua. Poin yang ke-18, atau mau dengar penjelasan lengkapnya nanti ada di kajiannya versi lengkap ya. Ini kan cuma ringkasan-ringkasan. Kalau atau mau dengar, subhanallah banyak nanti lihat rupanya kajiannya. Dari awal pembahasan kita tentang kehidupan setelah kematian sampai masuk surga itu kan. Poin yang ke-18, kejadian hari kiamat ini adalah kejadian yang luar biasa yang akan menimpa orang-orang kafir tersebut. Kejadian yang luar biasa. Laut akan meluap. Ya. Wa idzal biharu fujjirat. Ya, kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa idzal biharu fujjirat. Hari itu, hari kiamat, anak-anak menjadi berubah karena saking dahsyatnya. Yauma yaj'alul wildan nasibah ya. Langit terbelah, ila sama unsyaqqat. Bintang-bintang berjatuhan. Ini adalah kejadian yang luar biasa, kejadian hari kiamat, dan ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang kufar saja. Poin yang ke-20 19 afwan. Poin yang ke-19, setelah hari kiamat tersebut, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berkumpul di padang mahsyar. Bahkan hewan-hewan pun akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada padang mahsyar tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 38. Tidak hanya manusia, ternyata binatang-binatang pun akan dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Al-Quran surah Al-An'am ayat 38. Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah hewan-hewan melata dan juga burung-burung yang mengepakkan sayapnya, melainkan ya seperti kalian juga, yaitu mereka semuanya akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian poin nomor 20, orang-orang yang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan semeraut. Mata mereka terbelanga seperti orang-orang yang kebingungan. Ternyata benar ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata benar yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat ke-7. Surah Al-Qamar ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka keluar, ya, orang-orang kafir ini keluar dari kubur-kubur mereka, maka mata mereka pun akan terbelanga, tercengang ya, dan keadaan mereka seperti
seperti belalang yang bertebaran. Mereka bingung, lari ke sana ke sini, ya, lari ke depan, belakang, kiri, kanan, lari. Ya, mereka ketakutan. Kemudian poin yang ke-21, poin yang ke-21, manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan, dan tidak pakai pakaian. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul yang mulia SAW mengatakan, Inna awwala man yuksa yawmal qiyamati Ibrahim. Sungguh yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Poin 22. Manusia akan dikumpulkan pada padang mahsyar. Sebagian dari mereka ada yang berjalan, sebagian ada yang berkendaraan, dan sebagian yang lainnya ada yang diseret dengan wajah-wajah mereka. Ya, orang-orang kafir ini akan berjalan dengan wajah-wajah mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, wahai Rasulullah, bagaimana ceritanya kok bisa mereka jalan dengan wajah-wajah mereka? Ini orang-orang kafir. Maka Rasul yang mulia SAW mengatakan, Allah SWT yang menjadikan mereka selama di dunia berjalan dengan kaki-kaki mereka, dan Allah SWT maha mampu menjadikan mereka pada hari kiamat jalan dengan wajah-wajah mereka. Jadi tidak ketahuan orang-orang kafir jalannya pakai muka-mukanya di bawah, dihinakan oleh Allah SWT. Poin 23. Orang yang beriman dibagi menjadi dua keadaan. Orang yang beriman pun berbeda. Ada yang taat, ada yang pelaku maksiat. Yang taat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksiat dihinakan. Di antara orang taat yang dimuliakan adalah muazzin. Yang mana muazzin ini nanti lehernya akan dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemuliaan. Begitu juga dengan orang yang mati syahid. Begitu juga dengan orang yang meninggal pada saat ihram dan lain-lain. Adapun muslim yang maksiat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah makan riba. Muslim dan makan riba nanti akan dibangkitkan dalam keadaan ya seperti orang ayin atau orang yang kemasukan. Begitu juga dengan orang yang sombong, nanti akan dibangkitkan dalam keadaan kecil. Dan kemudian orang yang poligami tidak adil akan dibangkitkan dalam keadaan pundaknya miring, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muslim. Kemudian poin nomor 24. Keadaan sewaktu dibangkitkan adalah keadaan yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah matahari pada hari tersebut didekatkan dengan jarak 1 mil. Subhanallah, hadis riwayat Muslim. Ya, mataharinya dekat, jaraknya hanya 1 mil. Dan keadaan manusia pada waktu itu berbeda dengan manusia pada hari ini. Kalau sekarang, ya matahari sekarang aja di luar dijemur tidak mampu. Tapi pada hari kiamat nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan tubuh seorang beda. Allah berikan kemampuan, kekuatan. Kemudian poin yang ke 25. Di padang mahsyar nanti terdapat telaga, yaitu telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita di telaganya. Rasul yang mulia SAW mengatakan, Ana faradtukum alal haudi. Sungguh aku telah menunggu kalian di telagaku. Rasul yang mulia SAW telah menunggu umat-umatnya di telaganya dalam keadaan yang susah, kehausan. Ya. Rasul yang mulia SAW telah menanti, siap menjamu kita
di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga ini bukan telaga yang biasa. Ya, dia memiliki air yang air ini berasal dari Sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Ya, oleh sebab itu dinamakan juga telaga ini dengan telaga Al-Kautsar. Poin yang ke-26. Di antara keistimewaan telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya airnya, ya, air yang terdapat di telaga Al-Kautsar ini dia lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum dari telaga Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Selesai dan tidak pernah lagi haus. Kemudian poin yang ke-27, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya. Di antaranya adalah mereka akan datang bersama Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan berkumpul bersama Rasul. Kemudian mereka akan mendatangi telaga tersebut. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 71. Allah Taala mengatakan, yauma nad'u kulla unasin biimamihim, yaitu pada hari di mana manusia akan diseru bersama imam-imam mereka. Al-Isra ayat 71. Kemudian poin nomor 28, mereka akan mendatangi telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin akan mendatangi telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajah yang putih bersinar. Kemudian juga kaki dan tangannya dalam keadaan putih dan bersinar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Tapi tidak lain dikarenakan bekas wudhu mereka, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi yang mulia SAW mengenali umatnya. Ya, dari apa? Dari bekas-bekas wudhu mereka. Ya, wajah, tangan, kemudian kakinya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memanjangkan wudhunya. Kemudian poin yang ke-29, di antara mereka yang mendatangi telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang dihalangi untuk minum dari telaga tersebut. Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenali mereka. Ya, Rasul mengenali mereka, ada bekas wudu pada diri mereka. Ya, Rasul mengenali. Makanya Rasul yang mulia selalu mengatakan apa? Ummati. Ya, mereka adalah umatku. Rasul mengetahui mereka umat Nabi yang mulia selalu dari mana? Dari bekas wudunya. Ya. Ada bekas wudu pada orang-orang ini, mereka sholat. Ya. Makanya dikatakan sukhon ya, celaka ya bagi mereka. Siapa mereka? Orang yang dihalangi dari telaga tersebut, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengada-ngadakan perubahan setelahku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 7051. Ya, orang-orang ini umat Rasul yang mulia sallallahu, dia wudu, dia sholat, akan tapi dia suka mengubah-ubah agama, mengadakan perubahan-perubahan. Yang terlalu kreatif dalam hal agama aja diubah-ubah. Akhirnya datang pada telaga Nabi yang mulia SAW, ditolak, tidak diperbolehkan. Poin ke-30, Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa orang-orang yang dilarang untuk mendekati telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, para pelaku bid'ah, kata Ibnu Abdul Bar.
Mereka lah yang dijauhkan dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ya seperti Khawarij, kemudian Rafidhah, kemudian pelaku bid'ah lainnya. Di sini Ibn Abdul Bar memberikan contoh bid'ah dalam masalah akidah. Ya, seperti bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Syiah. Begitu pula orang yang berbuat zalim dan terlaknat lantaran melakukan dosa-dosa besar. Semua yang disebutkan tadi dikhawatirkan terancam akan dijauhkan dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang didapat dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian poin yang ke-31, pada saat berkumpulnya manusia di padang mahsyar ini, pada saat keadaan matahari yang hanya 1 mil, panas yang luar biasa, ternyata di sana ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, 7 golongan spesial. Di antaranya adalah imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang hatinya mu'allaqun, tergantung pada masjid. Kemudian 2 lelaki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki tampang yang rupawan, yang cantik jelita. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, lelaki yang dia bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah lelaki yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saat bersendirian, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 7 golongan spesial yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat tersebut. Walaupun 7 ini bukan batasan, karena nanti di sana ada kelompok yang lainnya yang akan mendapatkan naungan. Di antaranya adalah orang yang suka bersedekah. Rasul yang mulia SAW katakan bahwasanya orang yang suka bersedekah nanti pada hari kiamat akan dinaungi dengan sedekahnya. Jadi 7 ini bukan merupakan batasan. Seperti halnya ayatul munafik. Ya, ciri-ciri munafik salah yang disebut oleh Nabi yang mulia SAW. Akan tadi bukan cuma 3 ini saja. Nah, selanjutnya poin yang ke-32. Pada saat keadaan yang genting ini, yang urgent ini, yang berat sekali, maka manusia nanti akan berinisiatif untuk mendatangi orang-orang spesial di antara mereka. Mereka pertama mendatangi Abul Bashar, manusia yang pertama kali yang diciptakan. Siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Mohon syafaat, tidak bisa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh, mohon syafaat, tidak bisa. Kemudian mereka pergi ke Nabi Ibrahim, mohon syafaat agar berdoa minta pada Allah untuk dimulai persidangan, tidak bisa. Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Musa, tidak bisa juga. Mereka pergi ke Nabi Isa, tidak bisa. Ya. Barulah setelah itu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Rasul yang mulia SAW memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Jadi nanti kita kenal dengan istilah apa? Syafaatul uzma. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian poin yang ke-33. Di antara para nabi tadi yang didatangi oleh manusia adalah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendapat julukan Khalilur Rahman cuma 2. Pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang manusia mendatangi Nabi Ibrahim minta dimohonkan syafaat, ternyata Nabi Ibrahim tidak berani memberikan syafaat dikarenakan kesalahan yang pernah beliau
alaihi salatu wassalam lakukan, yaitu beliau pernah berdusta sebanyak 3 kali. Ya, atau yang kita kenal dengan tauriyah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan yang pertama, beliau pernah mengaku sakit saat diajak untuk pesta acara yang di sana terdapat unsur kesyirikan, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang nyembah berhala. Beliau mengaku tidak bisa pergi. Kenapa? Sakit. Ya, yang sakit apa? Sakit hatinya gitu kan. Ini gimana Allah diduakan gitu. Kemudian yang kedua adalah dusta Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tauriyahnya ketika mengatakan bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah patung yang paling besar. Kemudian yang ketiga adalah sewaktu mengatakan Sarah adalah saudarinya. Ya, pada saat menghadapi raja yang mata keranjang, ya, Raja Mesir. Ini adalah 3 tauriyah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dengan ini Nabi Ibrahim tidak pede memberikan syafaat. Poin yang ke-34. Sewaktu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat, ternyata Nabi yang mulia sallallahu juga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu, ya Muhammad, adril min ummatika man la hisaban alaihim min al-babil aiman min abwabil jannah. Dikabarkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari umatmu ini orang yang mereka tidak akan dihisab, dan ya, mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Masukkan mereka dari babul aiman, dari pintu al-aiman, yaitu pintu kanan surga. Ini ada kabar gembira, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Sudah selesai. Ya. Masuk dari pintu al-aiman. Kemudian poin yang ke-35. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis Bukhari menyebutkan bahwasanya pintu surga ini ada 8. Ya, pintu surga itu ada 8. Kemudian poin yang ke-36, di antara pintu surga tersebut tadi udah ada babul aiman, kemudian ada royan, ada pintu jihad dan lain-lain, pintu salat. Dan di antara pintu-pintu itu ada babul wali dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1900, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dan silsilah as-sahihah, silsilah al-hadis as-sahihah. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya, silakan sia-siakan kesempatan untuk dapat masuk melalui pintu surga yang tengah ini. Atau jika engkau mau menjaganya, silakan. Ya. Dan ini menunjukkan di antara keutamaan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan di antara pintu surga. Ya, di sana ada pintu khusus bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka mereka akan memasuki babul walid, ya, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Maka hendaklah ini yang menjadi, kita ambil kesempatan tersebut ya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian poin yang ke-37, ternyata di sana ada cara agar kita dapat dipanggil dari 8 pintu surga, agar bisa masuk melalui 8 pintu surga ini. Semuanya akan memanggil. Di antaranya adalah bagi mereka yang membaca doa setelah wudhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian mereka yang benar akidahnya, lurus tauhidnya, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu bagi orang-orang yang taat kepada pemerintah dalam kebaikan, taat kepada ulil amri. Kemudian
yang keempat yang mereka akan masuk ke dalam surga melalui ke-8 pintu ini akan dipanggil dari 8 pintu surga. Yang keempat adalah seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya, sebagaimana hadis dari Imam Ahmad, dan hadis ini hasan. Ini adalah 4 golongan orang yang akan dipanggil dari 8 pintu surga. Baik. Kemudian poin yang ke-38, Rasul yang mulia SAW memang memberikan syafaat. Akan tapi syafaat ini, syafaat uzma tadi, diberikan Nabi yang mulia SAW setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun makhluk yang dapat memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Poin yang ke-39, syafaat yang diberikan oleh Nabi yang mulia SAW atas izin Allah pada hari kiamat ini dinamakan dengan syafaatul uzma. Uzma artinya adalah besar, terbesar. Dan disebut syafaatul uzma dikarenakan syafaat ini manfaatnya dapat dirasakan oleh semua manusia, baik dia muslim atau kafir. Yang ada di padang mahsyar semuanya mendapatkan syafaat ini. Kenapa? Karena sidang akan dimulai. Semuanya disidang. Makanya disebut dengan syafaatul uzma. Kemudian poin yang ke-40, syafaat dari Nabi yang mulia SAW ini tidak hanya satu, tidak hanya syafaatul uzma, akan tapi di sana juga ada yang namanya syafaat. Syafaat Rasul itu ada 4. Tadi yang pertama syafaatul uzma. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang diberikan oleh Rasul yang mulia SAW kepada pamannya Abu Thalib, yaitu untuk meringankan siksanya pada hari kiamat. Meringankan siksanya di neraka, bukan keluar dari neraka, bukan, tapi diringankan. Kemudian yang ketiga adalah syafaat agar penduduk surga masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat adalah syafaat Rasul yang mulia SAW agar umatnya dapat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tadi sudah disebutkan. Poin yang ke-41, perkara yang didahulukan pada waktu hisab. Ini sidang sudah mulai sekarang. Perkara yang didahulukan sewaktu dihisab adalah urusan manusia dengan manusia. Ini yang akan pertama-tama disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkara tersebut yang sangat penting sekali adalah masalah darah. Masalah darah. Dikarenakan dosa bunuh, dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang muslim muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala murka padanya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka padanya, wa la'anahu, dan Allah melaknat dirinya, wa 'adda lahu 'adzaban 'aziman, Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan orang yang membunuh ini dia tidak bisa tobat. Orang yang membunuh muslim tidak bisa tobat. Kenapa? Karena di sana ada 3 hak yang dia langgar. Pertama, hak Allah. Hak Allah selesai dengan dia bertobat. Yang kedua, hak keluarga. Hak keluarga. Dia punya anak, punya istri, dia punya orang tua, punya adik-adik. Selesai dengan dia membayar dia. Kemudian yang ketiga adalah hak orang yang dia bunuh. Ini yang tidak bisa selesai.
Bagaimana untuk mendatang hidupkan lagi? Tidak bisa, sudah mati. Ini nanti diselesaikan di hadapan Allah Taala. Makanya Ibnu Abbas bilang, ya radhiyallahu ta'ala anhu, ini tidak bisa tobat. Kenapa? Orang yang dibunuh sudah mati, tidak bisa hidup lagi. Ya. Makanya berat masalah darah ini. Kemudian poin yang ke-42, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang beratnya urusan dengan manusia. Ya, engkau bertemu dengan Allah Taala membawa 70 dosa. Antara engkau dengannya, dengan Allah Taala, itu lebih ringan dibandingkan engkau membawa satu masalah dengan manusia. Bawa 70 dosa, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dengan Allah itu lebih enak, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah sayang sama hambanya. Yang masalah adalah kalau punya urusan dengan manusia, ya, zalim dengan manusia, ini yang berat urusannya. Ya. Kenapa? Sama-sama butuh kan waktu itu. Ya. Ini yang susah, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian poin yang ke-43, poin yang ke-43, di antara urusan sesama manusia yang berat, yang sulit adalah masalah hutang. Masalah hutang piutang. Rasul yang mulia SAW mengatakan, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat nanti akan dibayar hutang tersebut dengan kebaikannya. Karena di sana nanti pada hari kiamat itu, ya, pada saat kita dikumpulkan, ini tidak ada dinar wala dirham, tidak ada dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka udahlah, kita sangat butuh pada amal soleh kita. Amal soleh kita sedikit terbatas, ternyata digunakan untuk bayar hutang. Aduh, rugi. Dan makanya nanti ada orang-orang yang bangkrut, ya. Orang-orang yang bangkrut itu habis dia sholat malam. Dan ini kata para ulama, orang-orang yang bangkrut ini adalah ahlu sunnah. Kenapa? Karena amalnya sudah diterima. Dia datang dengan bawa pahala sholat, datang bawa pahala puasa. Amalnya, kalau amalnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW, diterima enggak? Tidak diterima. Artinya sholatnya udah betul, ya. Puasanya udah benar, udah ikhlas, udah sesuai dengan tuntunan Nabi, udah dibawa. Ternyata habis untuk bayar utangnya, kan rugi. Atau untuk bayar dari kezaliman dia kepada orang lain. Kemudian poin yang ke-44, di antara urusan yang hisabnya juga berat, ya, antara manusia ini adalah masalah riba. Ya, masalah riba ini juga berat. Karena riba ini menurutnya bukan untuk 1-2 orang, bahkan untuk masyarakat secara umum, ya, merasakan dampaknya. Untuk di antara dampak riba, ya, sekarang orang-orang yang tidak bisa naik haji, orang-orang yang tidak mampu naik haji bisa minjem di bank. Awalnya dia belum berhak, belum wajib untuk haji, minjem di bank bisa haji. Dampaknya apa? Orang yang berhak, yang sanggup, yang memang udah wajib untuk haji, jadi tidak bisa berangkat. Nunggu 15 tahun, 20 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara ini tadi, dibuka pintu riba. Ya, minjam uang di bank dulu, nanti baru bayar. Dampaknya apa? Bagi orang-orang yang sebenarnya dia telah wajib itu, dan bisa mengumpulkan uang gitu kan, akhirnya dia juga tidak bisa berangkat. Begitu juga dengan, ya, banyak sekali ya, dampak-dampak riba ini. Ya, di antaranya adalah dengan banyaknya riba, maka akan menjadikan, ya, tingkat uang itu nilainya jadi rendah, harga barang jadi naik. Makanya kemudian di tempat-tempat yang di sana banyak transaksi riba, maka harga barang di sana tinggi, mahal.
Ya, beda dengan di perkampungan yang di sana misalnya tidak ada rentenir, tidak ada bank-bank yang ribawi. Ya. Maka harga barangnya lebih stabil. Dan dampaknya bukan bagi orang yang minjam aja gitu kan. Orang yang tidak minjam riba pun kena dampaknya apa? Harga mahal semua. Ya, harga mahal semua. Dan ini diantara ya, yang dan memang hasil penelitian pun seperti itu, yang merusak ekonomi, ya ekonomi negara, ekonomi internasional adalah dikarenakan riba. Makanya riba itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Hakim dan Al-Baihaqi, riba itu ada 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan dari dosa riba adalah bagaikan seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Ini dosa yang paling ringan dari orang yang makan riba. Ya, orang makan riba bukan ya makan riba di sini bukan berarti hanya ini uang riba dia makan. Karena ada sebagian orang membuat hilah seperti itu. Dia kerja di perusahaan riba, dapat gaji tidak dimakan sama dia. Ya, gaji tidak dimakan memang tadi untuk beli baju, gitu kan, untuk bayar sekolah anak, tidak dimakan. Ya ini sama saja. Ya, ini sama saja. Yang dimaksud dengan memakan harta riba ya tadi digunakan, gitu kan. Yang paling ringan dari dosa riba ini kata Nabi yang mulia SAW bagikan apa? Berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Kemudian poin yang ke-45, sewaktu hisab dimulai, ya mulai hisab, maka manusia akan dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama, metode hisab ini ada yang mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kedua, ada yang diajak munaqasyah, didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa hisab. Antum mau yang mana? Tanpa hisab ya. Kemudian poin yang ke-46, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, ya di mana dia dapat dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Kemudian tentang ilmu yang dia miliki, bagaimana dia mengamalkannya. Dia mengamalkan tidak ilmu yang dia miliki tersebut. Poin yang ke-47, hendaklah seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dengan hisab yang mudah. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa dalam hadis Ahmad, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, ini kita baca doa tersebut. Ya, orang yang dihisab dengan hisab yang mudah ini, ya nanti dosa-dosanya ditakdirkan semua. Hanya sebagian diambil sampelnya, contoh-contohnya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dahulu waktu di dunia dosa-dosanya ini Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, dan sekarang dosa-dosa kalian aku hapuskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semuanya dosa-dosanya dia ditunjukkan. Kemudian poin yang ke-48 adalah orang yang diajak munaqasyah. Maka yang diajak debat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisabnya, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, saya telah mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada sebagian salatnya membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasulullah waktu salat berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira, mohon pada Allah hisab yang mudah. Ketika beliau berpaling, kemudian aku berkata, kata Aisyah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisaban yasira? Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
yaitu seseorang yang Allah melihat kitabnya, kemudian dia dimaafkan dosa-dosanya tersebut. Kemudian Rasul yang mulia selalu melanjutkan, innahu, sesungguhnya, man nuqishal hisaba yauma idzin ya Aisyah halaka. Sesungguhnya orang-orang yang hari ini diajak munaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, didebat oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu menghisabnya, halaka, maka dia akan celaka wahai Aisyah. Ini orang-orang yang diajak munaqasyah pada waktu hisab. Kemudian Nabi yang mulia SAW melanjutkan, wa kullu ma yusibul mu'min, wa kullu ma yusibul mu'mina yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukatu tasuquhu. Dan setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan